Konnichiwa. Jadi hari ini gue bakal nge-share sedikit pandangan gue tentang My Hero Academia ya. Terutama buat yang season kelima yang paling baru ini yang sedang lagi ditayangin ini. Emang belum beres sih sebenarnya, cuma kan gue lihat kemarin dia itu sampai episode 25 ya. Sekarang tuh menurunnya tuh episode sekitar 12 gue nggak salah. Tapi itu ada beberapa keluhan lah yang gue gak suka tentang season kelima ini dibanding dengan season-season yang sebelumnya. Sebelum gue ngomong tentang poin itu, kita lirik balik deh kembali ke season 1 sampai 4, gimana menurut gua performa anime itu sendiri gitu ya. Jadi mulai dari yang pertama season 1, kalau buat gua season 1 ini impresinya sih lumayan oke ya, terutama gara-gara ini tuh ngebahas pertama gimana Deku dapat si One for All-nya ini dari All Might. Yang paling mengenang buat gua sih season 1 emang di episode-episode terakhir ya, terutama pada bagian All Might waktu dia ngelawan iterasi pertamanya Nomu gitu. Walaupun si All Might-nya udah kekuatan yang emang udah nggak 100% gitu, tapi dia itu masih bisa menang melawan si mutan. Terus sih emang daripada milih Deku gitu ya, gue lebih senang di sisi All Might-nya. Kalau buat gue itu lebih keren. Terus juga jarang juga yang emang superhero yang emang udah di umurnya tuh yang udah nggak muda lagi gitu, emang udah full power juga. Terus jurus-jurusnya juga emang menarik yang diambil dari nama-nama state di Amerika ya. Nah, jadi lanjut ke season 2. Season 2 ini kalau menurut gue highlightnya tuh waktu mereka ngelawan Stain, Hirogoroshi. Stain ini, Hirogoroshi ini kalau menurut gue sih cukup dark ya ceritanya, dimana dia emang anti-hero banget. Jadinya ini ada sisi pandang tersendiri yang emang dia itu, si Stain itu emang gak gabung di film Rengo seingat gue tuh. Jadinya tuh lumayan menarik lah ceritanya, kalau di sini cukup memuaskan buat gue. Ada juga di sini kita pertama kali ngeliat Endeavor itu gimana sih fighting style dia tuh waktu sebelum kita ngomong Endeavor season 4, season 5 gitu ya. Dia itu emang masih lebih ada egonya tuh lebih kerasa banget kalau di awal-awal. Terus lanjut ke season 3 ini, nah ini kesempatannya terakhir kali untuk dimana kita ngeliat All Might ini go all out ngelawan All for One. Nah jadinya singkat cerita All Might ini menang lawan All for One, tapi dia ini udah pakai semua kekuatannya. Jadinya dia udah nggak bisa berubah lagi dan juga benar-benar lemah lah ya si All Might itu. Jadi kalau buat gua sendiri sih gua lumayan kecewa, soalnya kita nggak akan bisa lihat lagi All Might dengan kekuatan One for All-nya ini. Dan juga kalau ngelihat dari sisi perkembangan Deku sendiri gitu ya, belum gimana kuat juga. Jadinya tuh dari udah 3 season ini tuh emang dia perkembangannya agak lambat sih kalau menurut gua. Jadi season 3 belum sampai 20% kalau nggak salah season 3 itu. Dia tuh bisa sampai 20% tuh di season ke-4 apa ya, waktu ngelawan si Overhaul. Lanjut kita ngomong ke season 4, kalau season ke-4 itu lumayan seru kalau menurut gua. Jadinya dari awal ini ada karakter-karakter tambahan lagi gitu ya, senpai-senpainya dari si kelas A ini nih. Ada si Togata dan juga sama 2 temennya lagi yang kalau makan bisa jadi ngambil kekuatannya gitu, sama satu lagi bisa terbang-terbang dan nembak gitu, yang perempuan gue lupa namanya siapa kalau yang itu. Tapi itu kalau misalkan kita ngelihat dari season ini tuh lumayan keren ya, soalnya ini juga pertama kali anak-anak ini kelas A ini internship, dan juga yang bener-bener jadi fokus itu si Deku sama si Red Riot pada saat itu tuh. Nah dimana ada serum yang bisa ngebikin kalau misalkan dia kena ke salah satu orang ini yang punya quirk itu bisa berubah jadi quirkless, dan dimana pada endingnya itu sendiri tuh pada bagian-bagian akhirnya ya di si Togata ini kena gitu, ketembak juga kena pakai serum ini, jadi nggak ada quirk tapi dia masih bisa fight head to head sama si Overhaul. Dan balik lagi kita bisa ngelihat Deku di sini bisa ngeluarin unleash 100%-nya ini. Kalau misalkan dia nanti udah bisa menguasain One for All-nya ini 100%-nya itu, formnya itu kan kayak gimana kita bisa ngelihat di season ini, jadi lumayan keren juga. Tapi itu sayangnya kalau di bagian terakhirnya waktu dia pakai jurusnya itu yang keluar tangan banyak itu, kalau nggak salah gue ingat tuh dia tuh belum ada nama ya jurus ini sendiri. Jadi kalau misalkan superhero ini gue lebih senang kalau misalkan mereka pakai jurus apa tuh dia neriakin namanya, itu memang kayak kesannya tuh superhero banget gitu. Tapi sayangnya itu belum ada. Tapi buat gue sendiri sih cukup puas ya untuk season 4 ini, walaupun gue nggak bisa ngelihat lagi action dari All Might sendiri, tapi gue cukup puas. Jadi 1-4 ini kalau bisa gue rate sih season 1 sama 3 gue paling suka, soalnya di situ kita bisa ngelihat All Might fight
dan di bawahnya itu season 2 dan season 4. Nah, balik lagi nih kalau kita ngomongin si season kelima ini yang lagi airing gitu ya. Menurut gua dibanding season 1 sampai 4, season kelima ini berada di posisi yang paling rendah kalau menurut gua. Kenapa? Soalnya kalau menurut gue sendiri sih, sampai yang episode terakhir gue nonton nih ya, beres latihan, mock up battle segala macam, ini tuh kita nggak bisa ngelihat ada villain di mana-mana gitu. Memang sama sekali nggak disorot villainnya. Jadi sedikit mengecewakannya kalau buat gue. Jadi main fokusnya itu kalau untuk di season 5 ini gue share sedikit itu tentang A class and B class gitu ya. Dimana pertama kali kita dikasih lihat di kelasnya itu kemampuannya tuh apa aja, semua setiap muridnya ini gitu loh. Tapi menurut gue sih ini makan waktu banget gitu ya, harus belasan episode cuma buat ngeliat battle A class lawan B class yang dimana kalau menurut gue sendiri nggak ngebaca mangganya gitu ya. Tapi buat apa sih lihat B classnya ini yang di satu-satu di expose quirknya itu sendiri apa? Emang keren sih, itu ada faktor tersendiri juga gitu ya, seru-serunya gitu, bisa ngelihat anak-anak yang lain tuh sebenarnya kuatnya di segi sebelah mananya sih gitu, teamworknya sendiri, balik lagi gitu. Karakter development di sini emang ada, cuma nggak semasif itu juga, nggak sepenting itu juga kalau menurut gua. Balik lagi, soalnya nggak sepenting itu kenapa? Kalau menurut gua sih orang-orang murid-murid dari big class ini untuk kedepannya nggak bakal gimana diekspos lagi. Kalau menurut gua sih kemungkinan nggak bakal gimana diekspos lagi gitu ya, dan balik lagi bakal nge-expose si A class ini sendiri gitu loh, orang-orang murid-murid yang ada di sekeliling si Deku ini. Emang kita ngeliat kita dari sebelumnya tuh dari season 1 sampai 4 emang yang banyak diomongin tuh emang anak-anak yang di kelas aja gitu ya. Kalau misalkan di sini di reintroduce gitu anak-anak di kelasnya, dan kedepannya emang mereka nggak bakal diekspos lagi gitu loh. Jadi buat apa kita nge-spend belasan episode untuk nontonin anak-anak di kelas ini gitu. Tapi sih untuk pilihan itu menurut gue ini cukup berlebihan sih ya, terlalu panjang ngebahasnya dan juga battle juga membosankan gitu ya. Terus balik lagi kalau kita ngomongin karakter development Deku sendiri itu, dimana di sini tuh dia belum bisa ngelewatin 20-30% si One for All ini sendiri, tapi dia tuh udah dapetin quirk baru gitu loh, bisa ngambil quirk dari pemegang One for All sebelumnya yang bayangan-bayangan itu, sedang quirk yang One for All sendiri aja dia belum master, dan juga dia udah bisa ngambil quirk yang lain lagi gitu loh. Ini tuh maksud gua developmentnya bakal berapa panjang gitu loh, udah 5 season tapi udah dapet skill baru dan belum bisa master. Menurut gue ini terlalu panjang dan dragging on, kurang ada fokus gitu jadinya ya. Jadi conclusion, kalau misalkan season 5 ini gue kalau misalkan out of 10 gue bisa kasih 6 dari 10 rasanya ya. Soalnya balik lagi ya, kita ngomongin semua scene-nya ini overall beberapa episode ini cukup membosankan. Battle-nya ngulang-ngulang lagi, nggak ada plot twist, nggak ada ini itu, cuma banyak nge-expose teamwork ya sama quirk-quirknya dari kelas A ini sendiri, dan juga beberapa kita dapat exposure baru dari kelas B, murid-murid dari kelas B gitu loh. Tapi gue balik lagi nih, gue ngomong buat apa kita nge-expose kelas B ini, quirk-quirknya ini semua dikulitin, kita ngeliat emang baru sih, emang cukup menarik lah, walaupun beberapa quirknya ini nonsense kalau kata gue. Kayak yang mushroom contohnya, itu tuh memang kenapa ada di hero, bisa masuk hero class gitu loh kalau misalkan suatu anak bisa punya quirk yang kayak gini doang gitu. Tapi sih menurut gua jadinya bosenin ya, balik lagi si season 5 ini tuh. Jadinya gua harap sih kedepannya untuk di part keduanya ini dari season 5 ini, gua harap kita bisa ngelihat lagi Deku dan teman-temannya beserta Endeavor ya. Jadinya gue pengen ngeliat sih fight lagi sama villain Rengoku gitu loh ya, yang bisa kita lihat keseruannya dari season 1 sampai 4 bisa terreplikasi lagi di season 5 part kedua ini gitu. Gua harap sih kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya impresi yang sama atau misalkan berbeda dari gua, share aja di bawah di kolom komen bawah ini, jadi juga kita bisa obrolin bareng-bareng deh gimana sih kalau ke depannya ini bagusnya. Kalau nggak ada yang nggak setuju, mungkin insight gue yang berbeda gitu ya. Kalau misalkan season 5 ini lebih baik dari season sebelumnya. Jadi untuk kali ini cukup segitu dulu.
ご視聴ありがとうございました。